Cakwe, kita ketemu lagi di Ayo ngereng. pakai pukul kupat episode yang pakai tamus nih, enak nih. saya Nggak pakai meta. tank, pakai kita ketemu lagi dan pakai MM aja Kira bagus sih, tapi ini tahu lagi opening ribut melulu. Diam dulu ya, saya lanjutin dulu. Kita akan membahas beberapa Bang mulai bang. ajaran iman. Ayo, jalan bagian. Ya sudahlah, kalian aja lah yang opening. Hai guys, welcome back in Katekese in Questions episode 16. Di sini ada gua Frater Ben dan di sini juga Frater Ben, ya. Saya dari Keuskupan Bandung, ini dari Keuskupan Pontianak. ya. Mau kok diem aja sih, Mo? Loh, sudah selesai toh? Ya cukup lah. Saksikan ya keseruannya. Datar. Umat Katolik lucu ya. Hafal Pancasila tetapi tidak hafal 5 perintah gereja. Ada-ada aja umat ini. Berkaitan sama 5 perintah gereja. Kemarin aku kan jalan-jalan tuh di paroki. Iya. Temu juga lucu nih. Ada pertanyaan-pertanyaan. Terus pertanyaan itu kebetulan gue catat nih Apa aja? Nih, coba ya. Aduh, oh saya ikut kaget ya. Kamu yang kaget muncul tiba-tiba. Oh gitu. Lagi ngomongin apa ya? Tadi saya dengar ada yang ngomongin kalau apa? Ada yang nggak hafal 5 perintah gereja. Emang Frater hafal? Hafal nggak tuh? Berdoa sih. Ya sudah, sekarang dites aja. Saya kan yang ngetes ya. Perintah pertama apa coba? Ayo. Rayakan hari Minggu pokoknya ya. Merayakan Ekaristi. Oh ya, merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Hari Minggu dan hari-hari raya yang diwajibkan. Oh iya, ada beberapa. Yang kedua, Yang kedua cut. Lama banget. Oke, udah. Gak usah dilanjutin, lama juga jawabnya, ternyata juga sami mawon, nggak ada yang hafal. Udah, sekarang ada pertanyaan apa tentang itu? Kemarin ada pertanyaan masuk nih, Mo. Kan perintah gereja ada 5. Ya. Kalau misalnya cuma terlaksana 4 begitu. Gitu. Kalau 4 ya sebenarnya 5 perintah gereja ini kan masing-masing ada kaitannya ya. Satu dengan yang lain itu ada kaitannya dan semua itu penegasan dari 10 perintah Allah yang kita miliki ya. Jadi 5 perintah gereja ini adalah sebuah kewajiban dasar dari orang Katolik atau kita sebagai orang Katolik untuk melaksanakan aktivitas hidup iman kita berkaitan dengan Ekaristi, berkaitan dengan sakramen-sakramen dan juga berkaitan dengan kehidupan moral. Itu sebenarnya. Jadi ya harusnya 5-5-nya dong dilaksanakan, jangan dikecualikan. Oh iya. Jangan ditinggal 1, apalagi tinggal 2. Waduh. Apalagi tinggal 4, tinggal 1. Cuma 1 yang dilaksanakan itu. kemudian mau ada pertanyaan juga mau. Ini kenapa misa harian perlu? Dalam perintah gereja kan hari Minggu yang disarankan. Kenapa perlu misa harian? Itu yang dari dulu saya cari juga nggak ketemu. Di 5 perintah gereja kenapa ya misa harian itu nggak disebut ya? Tapi sebenarnya prinsipnya adalah bahwa perayaan Ekaristi itu bisa dirayakan setiap hari ya, intinya adalah itu. Setiap hari orang bisa ikut di dalam perayaan Ekaristi untuk ikut di dalam doa bersama umat yang lain, bersama dengan imam di dalam perayaan Ekaristi itu menjadi berharga, tetapi itu memang tidak diwajibkan. Tetapi hukumnya adalah tidak wajib kalau mereka memang mengalami kesulitan untuk bisa hadir dalam perayaan Ekaristi harian, maka tidak dimasukkan di dalam 5 perintah gereja. Tetapi bagi mereka yang bisa ikut bersama dengan umat yang lain hadir dalam Ekaristi harian, itu menjadi baik. Gereja berdoa itu terus menerus ada dan tidak berhenti di hari tertentu, karena
karena gereja berdoa itu kan setiap waktu, setiap hari. Selalu Begitu. Berarti itu laku kudus ya, Mo? Ya. Laku Laku kudus itu apa ya, Frater ya? Saya baru dengar nih ada istilah laku kudus. Laku Maksudnya apa? kudus, misalnya tidak diatur untuk misalnya misa harian, tetapi orangnya mau misa harian, berarti itu Oh, tindakan kudus. Laku kudus. Oh ya, oke juga sih. Istilahnya bagus juga, tapi saya baru dengar. Bagus juga. Oh. Ya, itu artinya bahwa orang menambahkan sendiri di dalam praktek liturgi atau praktek hidup rohani, meskipun itu toh tidak diwajibkan. Misalnya ada hal lain juga ya, puasa yang diwajibkan itu masa prapaskah, tapi di luar masa prapaskah orang Katolik juga berpuasa. Nah itu mungkin yang disebut laku kudus. Ada tambahan aktivitas rohani di luar yang diwajibkan. begitu. Apalagi kita Kebetulan nih Mo, kan ada nih perintah berkaitan dengan pengakuan dosa nih Mo, minimal 1 kali setahun. Ada yang nanya Mo, kenapa sih kita harus cuma 1 kali setahun? ya itu kan ketentuan minimum ya, ketentuan dasar ya, minimumnya itu setahun sekali. Tapi yang diberikan ketentuan setahun sekali aja banyak umat Katolik ya. Ada yang baru setelah 10 tahun, 15 tahun baru datang ke ruang pengakuan. Bahkan setelah dibaptis dewasa, setelah berapa lama baru muncul di ruang pengakuan. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ada kesadaran untuk datang ke ruang pengakuan, karena ruang pengakuan itu penting untuk membangun hidup beriman kita sebagai seorang Katolik. Begitu. Tapi memang setahun sekali itu prinsip bahwa sebelum kita melaksanakan perintah yang kelima, apa itu perintah yang kelima? Menerima Tuhan. Ya, menerima tubuh Kristus Orangnya dalam masa Paskah. Masa Paskah. Nah, sebelum itu kan puncak dari penghayatan iman, kita akan sakramen Ekaristi ya. Ekaristi itu memang minimum sebagai orang Katolik menerima di masa Paskah. Tapi itu minimum sekali ya. Itu Paskah itu tidak boleh skip diabaikan. gitu ya. Tidak boleh skip, tidak boleh diabaikan, dan harus hadir dalam perayaan Ekaristi masa Paskah. Nah, untuk persiapan mengikuti masa Paskah yang sungguh berarti itu ya kita harus membersihkan diri, mempersiapkan batin kita dengan pengakuan dosa. Karena mengikuti perayaan Ekaristi pada masa Paskah yang diwajibkan dan momen yang sangat berharga ini juga dipersiapkan dengan pemurnian diri dengan laku tobat. Ya, kalau tadi laku kudus, ini laku tobat. Laku kudus, laku tobat. Oh ya, Mo, tadi kan Romo sempat bilang bahwa ada umat Katolik yang berpuasa di luar masa puasa. Ini juga ada kaitannya. Ada pertanyaan, pantang dan puasa Katolik di hari apa saja? Kalau hari apa saja nggak ditetapkan, tapi yang diwajibkan itu selama masa Prapaskah. Seluruh masa Prapaskah itu hari apapun. Tapi yang diwajibkan adalah hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat setelah Rabu Abu, itu yang diwajibkan. Setelah itu selama masa Prapaskah ya. Lalu setelah itu hari-hari yang lain itu yang tadi disebut laku kudus. Laku kudus. Ya. Jadi ada tambahan-tambahan puasa yang kita lakukan sebagai upaya kita untuk membangun pertumbuhan hidup rohani kita untuk menuju kepada kekudusan. Mau satu lagi mau terakhir nih Apa Mo. itu? Tadi kan kita sudah ngomong tentang persiapan Paskah, masa Prapaskah itu kan. Ada pertanyaan, kenapa kita tuh harus nerima tubuh Kristus itu pada masa Paskah dan itu nggak boleh di skip? Nah, sebenarnya ada apa sih Mo di situ? Itu kan sesuai dengan perintah Yesus ya, pada saat perjamuan malam terakhir, kenangkanlah ini, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya, para murid disuruh untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan pada perjamuan malam terakhir itu, yaitu dengan yang kita kenal dengan sekarang adalah Ekaristi. Nah, jadi Paskah itu menjadi puncak dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Maka karena puncak, namanya juga puncak dan penting, ya jangan dilupakan dan jangan di skip tadi ya, jangan diabaikan juga. Maka harus menjadi kewajiban yang wajib, itu double wajib. Kewajiban yang wajib. Berarti sangat wajib. Ya, sangat wajib.
Ada lagi? Gimana brother? Sejauh itu Kalau sudah nggak ada jangan dipaksain. yang nanya ke kami itu. Ya, kalau nggak ada ya saya hilang lagi. Loh, kok saya masih di tempat? Loh, Rafathar kemana ya? Kok jadi mereka yang hilang? Orang asem nih. Ternyata ilmu saya kalah sama mereka.